Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar Nahwu sekalian dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita sebelumnya. Sebelumnya kita telah mempelajari aqsamul i'rab, yaitu macam-macam jenis i'rab. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, telah kita jelaskan bahwa macam-macam jenis i'rab di dalam matan jurumiyah itu ada 4. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazm. Sekarang kita akan masuk mengenal alamat al-i'rab, tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Kemarin kita telah ketahui ada 4 rafa. Berarti pertemuan kali ini yang kita bahas pertama adalah ar-rafa. Ar-raf'u. Oke. Di dalam matan jurumiyah dikatakan lir-raf'i arba'u alamatin. Untuk rafa ada 4 tanda yang dapat kita mengetahui bahwasanya kata benda itu rafa atau kata kerja tersebut rafa. Lirraf'i arba'u alamatin. Yang pertama ad-dhammatu. Yang kedua al-wawu. Yang ketiga al-alif. Yang keempat an-nun. Jadi, untuk mengetahui kata benda itu rafa, maka dapat dikenal dengan 4 tanda ini. Ad-dhammah, al-waw, al-alif, an-nun. Jadi, pertama, yang akan kita bahas kembali adalah ad-dhammah. Ad-dhammatu. Kapan kata benda tersebut atau kapan kata kerja tersebut kita jumpai dia rafa dengan dhammah? Kapan saja? Nah, maka ternyata untuk mengetahui dhammah ini saja kata matan al-jurumiyah apa? Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Untuk mengetahui kapan saja dhammah itu muncul dalam rafa dapat diketahui di 4 tempat. فأما الضمة فتكون علامة فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع. Ada 4 tempat. Pertama apa? Al-ism al-mufrad. Yang kedua jam'it taksir. Yang ketiga jam'il muannas salim. Yang keempat al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi
Untuk mengetahui dhammah ini saja menjadi rofa dapat dijumpai di 4 tempat. Ini harus kita ingat. Di 4 tempat ini kalau dia rofa maka dengan dhammah. Apa itu? Pertama di isim mufrad. Yang kedua di jamak taksir. Yang ketiga di jamak muannas salim. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Oke, kita jelaskan satu persatu. Bagaimana ketika dia di dalam keadaan isim mufrad? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh al-isim al-mufrad. Kita buat sebuah contoh dalam bentuk rofa. Al-madrasatu qaribatun. Al-madrasatu qaribatun. Coba lihat. Al-madrasah di sini isim mufrad bukan? Isim mufrad. Qaribatun ni isim mufrad bukan? Isim mufrad. Al-madrasah. Nah, sekarang kita agak mengelok sedikit. Al-madrasah dia adalah isim. Tandanya apa? Ada alif lam. Kalau isim di awal kata pada umumnya dia adalah mubtada. Kalau mubtada apa? Pasti dia rofa. Rofa maka dihukumi rofa itu disebut dengan marfu'. Maka di sini dikatakan al-madrasatu mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Madrasah ini dia sebagai mubtada dan dia dihukumi dengan rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Makanya ketika dia menjadi isim mufrad, masuk dia di bab yang rofa, maka tanda rofanya adalah dhammah. Begitu juga dengan qaribatun. Qaribatun ini kalau ini mubtada, ini khobar. Khobarul mubtada, rofa dia. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia juga isim mufrad. Maka kalau orang mengelok, apa dia? Qaribatun khobarul mubtada marfu' wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Nah, begitu kata orang. Kemudian ini isim mufrad. Sekarang kita masuk jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian jamak taksir gimana? Hadhihi jamilatun. Hadhihi buyutun jamilatun. Buyutun di sini jamak taksir bukan? Jamak taksir. Kenapa dikatakan jamak taksir? Karena dia pecah daripada asal katanya. Baitun menjadi buyutun. Ada bertambah di sini huruf dan berubah baris. Oke. Hadhihi ini adalah isim isyarah. Kemudian buyutun ini adalah khobar. Isim isyarah ini posisinya sebagai mubtada, sedangkan buyutun ini adalah sebagai khobar. Kalau khobar itu rofa tidak? Khobarul mubtada itu rofa. Maka ketika dia rofa, khobarul mubtada marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksir. Karena dia adalah jamak taksir. Maka di sini dia rofa di sini karena dia rofa dengan dhammah karena dia jamak taksir. Maka kalau dia jamak taksir ketika dia rofa maka dia dengan dhammah juga. Atau contoh yang lain. Contoh yang lain. Kutubul maktabati. Kutub. Kutub ini jamak daripada apa nih? Kitab. Dan ini jamak taksir bukan? Jamak taksir. Karena banyak yang berubah daripada asalnya. Apa? Berkurang huruf dan berubah baris. Itu dia, kutubun. Kutubun di sini dia sebagai apa posisinya? Gak perlu dulu kita ketahui posisinya seru dalam, akan tetapi saya sebutkan di sini posisinya adalah dia sebagai khobar mubtada
min khabar mubtada mahdzuf taqdiruhu hadhihi. Maka dia kalau khabar kutubun di sini apa? Khabar mubtada. Mubtada mahdzuf taqdiruhu hadhihi. Maka kutubun di sini marfu' rafa. Dihukumi dengan rafa. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa dia dihukumi rafa dengan dhammah? Karena dia jamak taksir. Maka setiap jamak taksir yang ada di dalam kitab kita jumpai, kalau dia rafa, maka rafa tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian apa lagi? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim pun begitu. Contoh. Al-muslimatu fil musalla. Fil musalla. Al-muslimatu fil musalla. Coba lihat. Al-muslimatu ini sebagai rafa tidak? Rafa. Karena dia sebagai mubtada. Kalau dia rafa, apa tanda rafanya? Dhammah. Maka tanda rafanya di sini adalah dhammah. Al-muslimatu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jama' muannas salim. Kemudian fil fasli ini jar majrur. Jar majrur. Kemudian kita tidak bahas jar majrur, nanti maka malah makin pening. Akan tetapi di sini perlu kita pahami setiap yang posisinya rafa, kalau dia isi mufrad, kalau dia jamak taksir, kalau dia jamak muannas salim, maka tanda rafanya adalah dhammah. Begitu juga dengan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Apa itu maksudnya Ustaz? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya wawul jamaah, nun niswah, nun taukid dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Muhammadun yadhhabu ilal bait. Kita fokus ke sini, yadhhabu. Muhammadun yadhhabu, Muhammad sebagai mubtada, yadhhabu sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini ada enggak bersambung sesuatu di akhirnya ini? Ada enggak wawul jamaah? Enggak ada. Ada enggak nun niswah? Enggak ada. Ada enggak nun taukid? Enggak ada. Maka ketika tidak ada, yadhhabu di sini dia posisinya adalah tetap rafa dengan dhammah. Muhammadun yadhhabu. Ketika tidak bersambung dan dia fi'il mudhari', tidak bersambung sesuatu di akhirnya, maka dia pun tanda rafanya adalah dhammah. Oke. Para pelajar dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan karena ini pun mungkin sudah terlalu panjang videonya. Saya berharap video ketika saya menyampaikan tidak terlalu panjang. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.